Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana sifat asli Anies Baswedan semakin terungkap. Dan ini diceritakan oleh kerabat dekatnya, kawan dekatnya, orang yang selama ini berjuang dengannya selama bertahun-tahun, teman-teman. Ternyata sangat mencengangkan. Orang yang dulunya ngata-ngatain Pak Prabowo, tak tahan oposisi, 11 dari 100, ternyata kebalikannya, teman-teman. Mungkin Anda sudah tidak sabar lagi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Saya pernah menyatakan di berbagai forum ya bahwa Pilpres selesai chapternya dan kita menata hidup kembali lah masing-masing. Dan sejak awal sebagian besar dari teman-teman yang berada di timnya Pak Anies itu menganggap, terutama teman-teman berpikir ya, bukan yang sekedar ikut kesana kemari, bahwa itu bukan pilihan yang baik untuk maju karena banyak hal lah, dan itu dijelaskan baik oleh pimpinan partai maupun tokoh-tokoh senior gitu. Jadi kalau saya ditanya apakah saya dalam barisan mendorong Pak Anies untuk maju pilkada, tidak lagi. Tidak lagi. Karena posisi beliau sudah di atas, sudah di nasional, dan kita berharap ada orang yang menjaga aura perubahan di nasional level itu. Kalau beliau memilih pilihan lain ya itu ya sudah, itu hak pribadinya gitu. Tapi bagi saya politik itu bukan agenda pribadi, itu agenda publik. Jadi ikutilah public call gitu ya. Jadi kami kemudian membangun satu pikiran bahwa sebaiknya Pak Anies tidak ke sana, dan bahkan saya didorong-dorong sekedar memberi pesan bahwa ya kalau saya boleh terus terang, ya memang tidak bersama lagi. Perkara saya nyampe atau tidak itu bukan hal penting lah. Tapi kita ingin memberi pesan bahwa ya sebaiknya Jakarta ada pembaruan, ada penyegaran. Tapi juga yang lebih penting adalah motif dibalik itu yang membuat sebagian kami tidak nyaman gitu. Karena yang dibicarakan tuh seperti nanti panggungnya apa gitu. Kalau tidak masuk Jakarta terus panggung loh. Kok jadi urusan publik dijadikan panggung semata-mata? Itu yang menurut saya tidak pas lah. Dan karena itu ya lewat forum ini barangkali baik untuk mengatakan dengan dingin bahwa ya kita untuk urusan politik berbeda pandangan. Kalau pribadi-pribadi ya tidak ada soal lah. Karena sekali lagi politik is public call, bukan urusan pribadi. Chief, yang saya pahami kebersamaan dengan Anda dengan Anies itu adalah kesepakatan bahwa ada hal baru yang harus kita tawarkan kepada publik. Itulah yang Anda lakukan ketika membantunya bahkan menjadi orang nomor 2 pengendali tim. Jika kemudian hari ini Anda berbeda dengan dia dan tampaknya memang sudah seperti itu, apa yang harus kita pahami dan publik berhak untuk mendengarkannya tentang kenapa Anies masih menginginkan itu? Sebetulnya hubungan saya dengan beliau itu jauh sebelum itu ya. Okay. Dari tahun 2005 lah, dan hampir setiap perjuangan itu saya kira tidak ada perjuangan yang saya tidak ikut lah. Dan memang kita punya harapan besar. Harapannya apa? Harapannya adalah ingin membayangkan bagaimana politik diisi orang-orang intelek. Okay. Yang punya background aktivisme, yang punya background akademi yang cukup tebal. Dengan itu kan bisa membawa konsep. Tetapi dalam perjalanan kelihatannya memang tarikan-tarikan pragmatisme itu lebih kuat daripada menjaga norma gitu. Jadi misalnya kita kan ingat itu bahwa akan baik kalau orang yang berkompetisi itu yang menang diberi kesempatan memerintah, yang kalah menjadi pengimbang. Nah, semuanya berharap bahwa Anies Baswedan itu menjadi pemimpin dari satu gerakan perubahan yang sekarang memang belum diberi kemenangan gitu. Tapi kalau kita berkaca pada banyak orang itu kan justru itulah jalan perjuangan mesti dijaga gitu. Jadi kalau ditanya mengapa berbeda, bukan saya yang berbeda loh. Karena ada orang Anda meninggalkan Anies, tidak, kebalik gitu. Kebalik. Jadi ini kita jalan di tempat yang lurus. Berarti Pak Anies yang meninggalkan barisan
gerakan perubahan gitu ya tadi ya. Kemudian ada orang yang meninggalkan dengan alasan apapun, dan saya tidak bisa menjelaskan alasannya apa, karena pasti kan ada pikiran-pikiran pribadi yang hanya beliau yang tahu. Tapi dari diskusi yang kita dengar kiri kanan itu motifnya lebih motif kok seperti politik dijadikan alat bagi kepentingan pribadinya, dan itu yang kita tidak bisa terima gitu. Wow. Itu bagi kepentingan di situ pribadi. barangkali ada perbedaan yang mendasar. Saya sedikit Ambisi sebelum saya pribadi ke Ciko, mungkin ya? saya sedikit ingin Wow. bicara soal itu. Di memori publik setidaknya di kepala saya bahwa sebenarnya seharusnya, dan hari ini tampaknya sudah terjadi, ada 2 koridor di backmind orang itu tentang kepemimpinan. Katakanlah kita bicara di Jakarta. Yang pertama menggunakan logika partai politik. Logika partai politik itu adalah apalagi namanya itu kemenangan. Bahasa yang lebih modernnya itu adalah elektabilitas. Oke, elektability. Tidak salah, tidak salah. Tetapi pada situasi yang lain, tampaknya sudah harus dimunculkan suara-suara yang berbeda yang kita sebut dengan diwakili oleh kaum intelektual, di mana jauh lebih dari itu kemudian harus kita mulai. Tampaknya harapan itu untuk Anies sekarang ini berada pada koridor kedua tadi. Seperti itu Kak Chief. Saya kira ya, dan itu kan pilihan kembali pilihan pribadi gitu ya. Pilihan pribadi, jadi kita hormati saja. Tapi kan warga negara boleh punya pandangan, dan saya warga negara yang boleh punya pandangan juga. Jadi saya belajar, saya ikuti banyak tokoh, saya menjadi orang yang di sekitar orang-orang penting lah dari zaman dulu kayak Cak Nur, Pak Mari Muhammad, banyak tokoh yang saya belajar dari mereka. Ya memang mesti dipisahkan antara private domain sama public domain gitu. Yang ini yang barangkali ada teman-teman yang mesti belajar itulah. Kalau serius mau janjiannya mau memperbaiki negara loh, bukan mau nyari pekerjaan gitu. Kalau sekedar nyari pekerjaan ya Nyari sudah taruh sisi aja, pekerjaan, ya lamar kan? di mana-mana. Tapi if you want to really memperbaiki negara, memang harus ada platform gitu. Iya. Dan Ingat nggak waktu Pak Anies ngomong waktu debat Capres, Pak Anies ngomong ke Pak Prabowo kalau Pak Prabowo itu tidak tahan oposisi. Ternyata dia juga tak tahan oposisi, guys. Nyari pekerjaan ya kan. Barriernya itu harus jelas ya. betul, itu dan saya memilih jalur itu. Walaupun saya tidak punya apa-apa ya. Artinya saya tidak punya partai, saya tidak punya organisasi besar, saya tidak punya massa gitu, tapi harus ada orang-orang yang memilih jalur itu. Dan harapan kita sebetulnya orang semacam Mas Anies itu punya potensi besar ada di situ. Apalagi dia punya pengaruh yang sangat luar biasa kan. Dan tapi sayangnya ya begitulah pilihannya begitu. Bagaimana sih seharusnya sahabat kita ini menempatkan diri di antara kita-kita ini para, terutama dari kaum aktivis? Mungkin tidak spesifik pada beliau ya, karena kita banyak sekali contoh-contoh. The true leader itu lebih panjang tanpa kekuasaan daripada berkuasa gitu. Contohnya Bung Hatta, walaupun tidak sama dan sebangun. Beliau wafat pada usia 77 tahun. Hanya 11 tahun menjabat sebagai wakil presiden. Selebihnya dia berjuang, belajar, masuk penjara. Tapi sangat produktif memproduksi pikiran-pikiran gitu. Oke. Ada 800 lebih tulisan beliau, dan sempat diterbitkan oleh Kementerian Dikbud 10 buku karya lengkap beliau. Dan kalau boleh saya sebut Ibu Mega. Ibu Mega itu kurang apa? Misalnya saya kira salah satu negarawan hebat sekarang adalah Bu Mega gitu. Tapi hanya berkuasa formal selama 4 tahun barangkali, atau kurang dari 4 tahun. Kurang dari 4 tahun. Karena hanya meneruskan Gus Dur kan. Iya. Tapi dia tetap punya pengaruh, karena memang di dalam pemahaman saya sebagai akademisi di bidang kepemimpinan, ada beda antara pemimpin dan pimpinan gitu. Pemimpin itu sumber pengaruhnya dari visi, dari pikiran-pikiran, dari track record, dari kejujuran dia, dari nama baik gitu. Yang ini melekat selama-lamanya gitu. Pimpinan sumber pengaruhnya dari uang, dari jabatan, dari SK, dari sanksi segala macam. Yang ini ya tergantung masa jabatan gitu. Nah, saya sebenarnya berharap betul bahwa politisi yang berlatar belakang aktivis, apalagi punya akademik background yang sangat kuat, itu memilih jalur sebagai the true leader gitu. Sekali-sekali saja masuk ke dalam kekuasaan, dan itu pun akan terlihat apakah dia betul-betul sebagai pemimpin atau sudah berubah jadi penguasa gitu.
Dan kita kan banyak sekali mendapat pelajaran juga bahwa orang yang sangat populer begitu diagung-agungkan, begitu masuk ternyata very destruktif gitu. Dan karena itu penting bagi siapapun untuk terus-menerus berlatih. Kalau di dalam bagaimana, kalau di luar bagaimana. Tapi kalau orang yang terus-menerus mencari seolah-olah politik sebagai karir, saya ingin mengingatkan cerita kita dengan Prof. Sarwono Kussumatmaja ya, almarhum. Yang bikin rusak tuh kalau politik jadi karir. Jadi tempat mencari kerja gitu. Jadi seolah-olah harus ada di situ terus, harus nanjak gitu. Kemudian segala cara ditempuh gitu. Nah ini yang barangkali ini bukan reminder bagi sahabat kita saja, tapi juga bagi semuanya. Yang kalau kita ingin negara ini baik, harus kembali ke sana. Politik is public service. You come to the politics to serve the public. Not looking for job, bukan mencari pekerjaan gitu. Nah, mencari pekerjaan. Kembali itu yang terus diulang-ulang sama Bang Sudirman Said. Memang kita makin langka tokoh-tokoh seperti itu. Karena itu bagi teman-teman yang sebetulnya punya keleluasaan, punya kesempatan, harusnya mengisi peran itu. Dan itu yang kita harapkan dari kawan-kawan kita lah, kira-kira gitu. Jika saja Mas Anies memenuhi undangan saya, sudah berkali-kali saya undang. Ini sekaligus juga konfirmasi kepada penonton saya bahwa bukan kami tidak mau menghadirkan Mas Anies, sudah sejak setahun yang lalu, bahkan jauh sebelumnya persiapan Pilpres dulu sudah saya undang, tapi mungkin terlalu sibuk ya. Yang saya mau katakan ke Chief SS itu adalah saya sedang meraba-raba dan pertanyaan itu akan saya ajukan ke Anies. Mas Anies, sebenarnya Anda ingin dikenang sebagai apa dalam seluruh proses politik ini? Pertanyaan ini tentu saja tidak fair kalau saya ajukan ke Chief, tapi kita sedang mencoba untuk mengamati kawan kita ini. Karena pertanyaan ini menurut saya layak untuk saya ajukan kepada seorang Mas Anies, sebab persahabatan saya dan kita kepada dengan dia itu memang memberikan banyak harapan. Dia bisa mengisi banyak ruang di mana memang itu yang kita butuhkan sebagai sebuah bangsa. Tetapi akhir-akhir ini saya lihat dia menyempitkan ruang itu. Makanya kemudian kita membahasnya. Apa catatan Chief SS menyangkut itu? Tadi diulang oleh satu diskusi bahwa pertama sebagai pilkada Jakarta itu atau pilkada dimanapun jangan menjadi kelanjutan dari Pilpres, karena itu akan terjadi penajaman. Tapi terutama Jakarta, karena apa? Karena menurut saya Jakarta itu akan menjadi barometer dari politik nasional. Karena itu akan baik kalau ya buka landscape baru di antara 01, 02, 03. Obrolan begini sangat baik ya. Kemarin kita bersaing, tapi kemudian nanti lama-lama kita ngobrol bareng. Itu satu. Yang kedua, ada orang bijak mengatakan kita adalah siapa di sekitar kita gitu. Jadi kalau saya hari ini duduk bersama Bang Akbar, Mas Ciko, saya adalah Ciko dan Akbar. Yeah. Pikiran saya akan banyak kesamaan gitu. Jadi langkah-langkah politik itu juga tergantung siapa yang paling mempengaruhinya gitu. Dan itu yang barangkali menjadi misteri dalam urusan sahabat saya ini. Sebetulnya siapa di sekitar dia yang terus-menerus mendorong sehingga orang sebesar Anies Baswedan, saya sebenarnya orang besar itu kemudian memilih jalan demikian gitu. Dan tentu saja saya harus hormat pada para relawan yang gegap gempita, kemudian juga angka-angka survei. Tapi harapan kita ini sebenarnya soal harapan kita yang sangat tinggi, sangat besar kepada beliau. Ternyata jalan yang dipilih begitu, dan itu tidak mungkin lepas dari siapa-siapa orang yang menjadi orang menyebutnya pembisik dan segala macam lain. yang itu memang terus menjadi pembahasan di antara sahabat-sahabat. Menurut saya karena tadi saya mendefinisikan politik is public domain, maka publik berhak tahu sebetulnya apa di balik ini semua gitu. Dan bisa ditanyakan pada yang bersangkutan. Saya tidak bisa mewakili. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dan penjabaran dari Chief SS Sudirman Said yang menceritakan seperti apa polemik yang terjadi di dalam gerakan perubahan ini. Dan ternyata Pak Anies Baswedan meninggalkan orang-orang yang berjuang bersama dirinya di gerakan perubahan. Ya, mungkin orang-orang kemarin berharap Pak Anies itu membuat sebuah gerakan partai perubahan atau minimal
ia membuat sebuah komunitas yang sampai sekarang menjadi oposisi, tapi ternyata beliau ingin menjabat lagi. Dan ternyata Pak Sudirman Said menjelaskan bahwa Anies menjadikan politik sebagai ambisi pribadi dan juga mencari pekerjaan mungkin teman-teman ya. Aduh, ternyata yang tak tahan oposisi itu Pak Anies teman-teman, bukan Prabowo. Dan 11 dari 100 ternyata Pak Anies 11 karena meninggalkan orang-orang yang selama ini bersama dirinya, berjuang bersama dirinya selama bertahun-tahun. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.